Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Penggunaan Ilmu Pendidikan dalam Praktik Pendidikan Bahasa dan Seni. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Albina Ramadanti dan teman-teman saya ada Nabila Faiza Insyiro, Syafina Faris Islami, Nur Isyarirah Nafira, dan Syakira Sakib. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada profil narasumber bernama Ria Restiviani SPD dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Perancis di Sekolah SMK Syafaatul Ummah Banjaratma. Lalu di sini ada motivasinya. Yang pertama adalah membantu siswa mengenal dan memahami bahasa Perancis sejak dasar. Yang kedua, ada meningkatkan minat dan rasa percaya diri siswa dalam menggunakan bahasa Perancis. Yang ketiga, ada mengenalkan budaya Perancis agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Lalu kita beralih ke analisis video pembelajaran. Yang pertama ada persiapan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah religius. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seorang guru tampak menyiapkan suasana kelas agar menjadi kondusif. Pendekatan ini mencerminkan etika profesional seorang guru untuk memulai interaksi pembelajaran dengan sikap saling menghormati dan menghargai konteks sosial budaya para murid. Yang kedua ada motivasi. Dalam fase ini guru menunjukkan motivasi tinggi melalui pembukaan kelas yang inspiratif seperti menyampaikan tujuan pembelajaran bahasa Prancis secara jelas kepada murid-murid. Pendekatan ini dirancang agar peserta didik atau para murid merasa termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran aktif dan bermakna. Lalu yang ketiga ada apersepsi, yaitu adalah guru menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan murid sebelumnya. Lalu apersepsi ini membantu membuka pemahaman awal dan mempersiapkan para murid untuk menerima materi baru yang lebih baik. Misalnya dengan menanyakan pengalaman belajar bahasa asing sebelumnya atau demonstrasi singkat frasa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada analisis video pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan inti, yaitu menampilkan media. Guru menampilkan media pembelajaran berupa stimulus awal seperti tayangan visual atau contoh percakapan bahasa Prancis. Media ini berfungsi untuk menarik perhatian peserta didik dan memunculkan rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Guru mengarahkan peserta didik untuk memahami permasalahan atau konteks penggunaan bahasa yang sedang dipelajari. Peserta didik diajak untuk mengidentifikasi unsur bahasa yang muncul dalam media pembelajaran. Yang ketiga ada mengorganisasikan peserta didik, yaitu guru mengorganisasikan peserta didik dalam kegiatan belajar, baik secara individu maupun kelompok. Pembagian tugas dan instruksi disampaikan dengan jelas sehingga kegiatan pembelajaran berjalan tertib dan terarah. Yang keempat, ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dalam tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator dengan membimbing peserta didik saat melakukan ekspoliasi materi. Guru memberikan arahan, pernyataan, pemandu, serta bantuan apabila peserta didik mengalami kesulitan. Selanjutnya ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Mengembangkan pembelajaran dalam bentuk dialog, pelatihan berbicara, atau presentasi sederhana. Hasil karya tersebut kemudian disajikan di depan kelas sebagai bentuk penerapan kemampuan bahasa Perancis. Nah, ada pun yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Guru bersama peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil karya yang telah disajikan. Evaluasi difokuskan pada ketepatan penggunaan kosakata, struktur kalimat, dan pelafalan bahasa Prancis. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kegiatan penutup, yaitu pertama refleksi, di mana di akhir pembelajaran guru meminta peserta didik untuk berefleksi atas proses pembelajaran yang telah dilalui.
Peserta didik diminta mengidentifikasi hal yang sudah mereka kuasai dan aspek yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, ada umpan balik. Guru memberikan umpan balik individual maupun umum atas hasil kerja peserta didik, mengakui pencapaian sekaligus menyampaikan saran perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Dan ketiga, guru memberikan tugas lanjutan, misalnya latihan bahasa Prancis di luar kelas atau tugas membaca dan menulis untuk memperdalam pemahaman materi. Kemudian yang terakhir ada menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Guru menutup kelas dengan menyampaikan informasi tentang apa yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, termasuk tujuan dan persiapan yang perlu dilakukan para peserta didik. Selanjutnya adalah analisis kendala dalam pembelajaran bahasa Prancis. Yang pertama ada perbedaan tingkat kemampuan siswa. Di kelas, kemampuan siswa satu dengan lainnya berbeda-beda. Ada yang sudah paham basic A1 dan ada pula yang masih bingung dalam membedakan alfabet, yang tentu saja menyulitkan guru dalam melangsungkan pembelajaran. Solusinya adalah di mana guru bisa membentuk suatu kelompok kecil agar para siswa bisa saling membantu dan menolong temannya yang masih kesulitan. Selanjutnya adalah kesulitan dalam menguasai vocabulary. Bahasa Prancis memiliki banyak vocabulary seperti conjugation, artikel, liaison, dan lain-lain yang tentu saja sulit diingat bagi siswa jika tidak terbiasa. Para guru bisa menerapkan konsep pembelajaran pemahaman vocabulary sederhana melalui permainan atau games-games kecil. Yang terakhir adalah kesulitan berbicara atau pronunciation. Bahasa Prancis memang cukup tricky dalam pengucapan karena harus memperhatikan banyak hal. Hal ini membuat para siswa jadi takut untuk berbicara dan menjadi pasif di kelas. Para guru bisa menerapkan metode latihan berbicara atau production oral secara bertahap atau mendengarkan pelafalan secara langsung dari penutur asli. Praktik penggunaan ilmu pendidikan dalam pembelajaran bahasa Prancis itu ada 3. Yang pertama itu ada Project Based Learning atau PJBL. PJBL merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang oleh guru dan memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dan meningkatkan kreativitas. Proses pembelajaran proyek ini menekankan pada pengalaman siswa dalam beraktivitas secara nyata, maka dari itu siswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi siswa juga dapat mampu mengaplikasikan keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, memahami, dan berbicara. Selanjutnya itu ada pendekatan komunikatif di mana tenaga didik atau pendidik mendorong penggunaan berbahasa Prancis dalam kegiatan pengajaran sehari-hari di mana ini tuh meningkatkan kemampuan berbahasa Prancis atau production oral. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu menggunakan CECRL atau Standar Internasional Eropa untuk kemampuan berbahasa sebagai pedoman penetapan tujuan berbahasa yang terstruktur dan sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan hasil analisis, pembelajaran bahasa Prancis masih memiliki banyak sekali tantangan seperti keterbatasan kosakata siswa atau vocabulary, kesulitan dalam tata bahasa atau grammar, ketidakpercayaan diri dalam berbicara. Namun, walaupun memiliki banyak tantangan seperti itu, pembelajaran bahasa Prancis masih memiliki potensi untuk berkembang apabila didukung dengan strategi pembelajaran yang tepat dan relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek akhir landasan pendidikan penggunaan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan bahasa dan seni yang bernarasumber Ibu Ria Restiviani SPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.